Peradaban membuat sejarah, manusia budaya mencatatnya sebagai perjalanan bumi ini. Orang bijak berkata, jangan pernah melupakan sejarah. Indonews.tv peduli budaya dalam balutan acara Jejak Leluhur. Jejak Leluhur. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Waalaikumsalam Mbak. Mas Agus, Bisa saya saya Dira bantu? dari Indonews TV. Saya tadi penasaran dari depan tadi kan saya lihat makamnya Makam Raden Ayu Raden Ayu Putri. Tondowurung. Terus saya lihat ada Museum Kreweng di sini. Museum Kreweng sendiri itu apa sih? Katanya pendirinya Mas Agus. Ya, Museum Kreweng adalah kumpulan dari benda-benda sejarah kuno. Di sini saya bisa memberikan contoh kayak gini motif-motifnya, Mbak. Nah, di sini saya temukan di Desa Terung Wetan di sini. Terus saya kumpulkan banyak sekali. Terus saya mempunyai gagasan, saya kasih tempat wahana untuk dibuat sejarah, pendidikan sejarah, edukasi sejarah untuk adik-adik kita. Jadi ada wahana yang bisa dipelajari di sini sejarah, selain ada buku-buku sejarah. Ini loh tinggalan nenek moyang kita. Apa yang menarik dari ini kan seperti pecahan-pecahan tembikar gitu ya? Pecahan tembikar di sini banyak sekali yang disebut secara arkeologisnya yaitu fragmen terakota. Itu ada kesamaan di daerah Trowulan Mojokerto, di mana di sana pusat dari Kerajaan Majapahit. Berarti menurut Mas Agus ini adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit secara universal. Oke. Di sini desa toponiminya Desa Terung Wetan, Mbak. Di zaman Singosari dulu disebutkan Akuwu Agraja ditugaskan di Desa Terung sebelum Majapahit berdiri. Selanjutnya Raden Wijaya melarikan diri dari serangan gelang-gelang sampai di Terung juga disebutkan. Di prasasti juga disebutkan Negara Kertajama, disebutkan juga pelarian Raden Wijaya sampai di Desa Terung. Selanjutnya di akhir, yang paling fenomenal itu di akhir Kerajaan Majapahit disebutkan Adipati Terung, yaitu Raden Husein. Itu catatan sejarah banyak sekali ditulis. Nah, saya sebagai generasi muda bagaimana menerjemahkan literasi yang ada menjadi visual yang nyata. Jadi akhirnya muncullah kreativitas Museum Kreweng. Dan itu menggali berarti ya, menggali wilayah Iya, Desa saya Terung menggali sendiri. terus, menganalisa secara mandiri, mencari di pekarangan rumah, di makam, di tanah-tanah yang lungit itu sangar gitu ya. Itu hingga kedalaman berapa bisa menemukan pecahan-pecahan kreweng seperti ini? Secara umum di atas lahan-lahan warga di sini banyak sekali, Mbak. Karena mengalami perubahan budaya ya, tanah budaya dari penggalian ditaruh di atas lahan sehingga muncul kayak gini. Saya kumpulkan. Tapi kalau secara umum penggalian peradaban itu bisa digali di bawah kedalaman 1 meter sampai 2 meter, Mbak. Oh, 1 meter 2 hingga meter. 2 meter. Jadi, lebihnya berarti sudah peradaban yang lain? Peradaban baru, iya, peradaban baru. Mungkin ada geologi yang terjadi, gunung meletus sehingga ada sedimen-sedimen yang menutupi semua jejak peradaban ini. Ya, beberapa hari yang lalu kita memang pendekatan, tapi yang di sana banyak sekali, Pak. Ini apa? Pecah-pecahan apa? Keramik? Pasti ada krewengnya. Ya, kita sentralkan saja dan kita pilih yang mempunyai motif-motif yang
di abad ke strukturnya juga di abad ke-10. Label-labelnya juga belum saya siapkan. Banyak sekali kebetulan. Mereka hanya berbagi Eksplorasi. eksploitasi untuk mengeksploitasi. Yang sama itu bukan semuanya perorangan semua. Misalkan anak-anak teman ngopi asik, oh gabung gitu. Nah ini Mbak, Ya. selain kreweng ada batu andesit namanya. Batu andesit namanya umpak. Oh, batu umpa. Iya, zaman dahulu tidak ada susunan rumah penuh kayak sekarang, tapi menggunakan altar batu bata bersusun. Ini peradaban. Terus di atasnya ada umpak namanya. Umpak ini ada sebagai penyangga pilar. Oh, penyangga pilar. Penyangga pilar. Ha. Ini biasanya di abad keberapa ya orang-orang yang menggunakan ini? Ini jauh sebelum ini tradisi orang Jawa memang memang dari pakemnya rumah Jawa. itu menggunakan tak pohon, kayu ya, Oke. kayu. Jadi tidak ada bangunan utuh karena mereka kalau dilihat dari struktur bangunan itu ternyata anti gempa, Mbak, anti gempa. Kalau dianalisa lagi, jenis-jenis rumah Jawa itu tahan dengan getaran gempa. Terus itu ada boto kuno. Ya, salah satunya yang saya sebut tadi di sini pondasinya biasanya digunakan sebagai pondasi altarnya. Oh, Itu batu oke. bata, pagar bisa begini, pagar candi bisa begini. Ini batu Kalau kuno ya. kalau karakternya batu bata yang bisa digunakan atau yang bekas struktur itu biasanya memang sudah rapi, padat, lurus kayak gini. Karena biasanya sistemnya cara bangunnya pakai gosok, digosok, tempel, digosok, tempel. Perekatnya enggak kayak sekarang semen ya. Semen, Kalau ya. dulu main tempel. Itu hampir Nah, ini ya. di sini Ada yang bedanya bata baru juga. bata kuno Dan dengan bata bata baru. baru di sini. Skalanya beda jauh. Kadang ada yang tingginya 10, tebalnya 10. Jadi bisa itu untuk tembok, untuk apa? Pondasi-pondasi Pondasi-pondasi. ataupun rumah peribadatan, candi, gapura kayak gitu. baik Di Mas, bagian- selain batu umpa, batu boto Ada kuno. lumpang yang sampai abad sekarang sudah masih ada banyak yang dipakai lumpang itu lumpang. Oh, lumpang itu yang Iya, untuk menumbuk. lumpang, Ya, menumbuk. oke. Ada alu. Ada alu. Terus di sana ada contoh benda cagar budaya yang sangat menarik bagi saya. Heeh. Di sini adalah batu giling, Mbak. Oh, batu giling. Iya, batu giling. Iya, 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 iya. Batu giling di sini Masukannya misalnya lewat sini gitu ya? jagungnya lewat sini terus diputer kayak gini. Nah, dia nanti secara auto keluar. Iya. Nah, contohnya, nah, ini. Dia akan turun Untuk lembut. menggiling, Iya, untuk menggiling kacang-kacangan ya, biji-bijian. biji-bijian. Oke, di sini. Mas Agus, terima kasih ya sudah memberikan Siap, informasi sama-sama. tentang Museum Kreweng yang Iya. ada di sini dan itu sangat menarik sekali. Mas Agus sendiri punya pesan-pesan nggak sih untuk generasi muda di bawah jenengan pastinya untuk pelestarian budaya terutama di Kabupaten Sidoarjo? Ya, harapan saya benda-benda cagar budaya ini untuk teman-teman pecinta dan pelaku sejarah di Sidoarjo
satukan misi untuk melestarikan cagar budaya di Sidoarjo, karena Sidoarjo adalah merupakan peninggalan besar Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Jenggala, dan seterusnya sampai sekarang ini masih kita jumpai jejak peradabannya. Mohon untuk dinas yang terkait, terutama pemerintah Kabupaten Sidoarjo, untuk segera membuat perda cagar budaya, karena Sidoarjo sampai saat ini belum ada peraturan tentang pelestarian cagar budaya. Demikian harapan saya, Mbak. Alhamdulillah ya, semoga Terima kasih. pemerintah juga bisa mendengarkan ya unek-unek dari teman-teman Bagian pelaku. pecinta dan pelaku untuk kelestarian Pelestarian kebudayaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima Terima kasih kasih. Mas. Rahayu. Sampai jumpa lagi. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.